Halo guys, kembali lagi di channel 7 Cinemax. Pada video kali ini gue akan membahas salah satu film seru berjudul Two Night Stand. Film ini menceritakan tentang seorang pria dan wanita yang awalnya berkenalan dari situs kencan, karena mereka berdua sama-sama merasa kesepian. Walaupun baru berkenalan, wanita ini memutuskan untuk berkunjung ke apartemen dari pria tersebut, untuk sekedar menikmati cinta satu malam. Namun keesokan harinya, daerah mereka tiba-tiba terjadi badai salju, sehingga pria dan wanita ini terjebak bersama selama satu hari yang membuat mereka merasakan jatuh cinta. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah pria dan wanita ini selanjutnya? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Cerita film ini berawal di seorang wanita bernama Megan, di mana hari itu Megan lagi nyantai-nyantai di apartemen. Dan gak lama kemudian datang teman seapartemennya yang bernama Faiza. Mengetahui kalau Megan pengangguran, Faiza kemudian mencoba memberikan saran agar Megan mencari pekerjaan. Sebab jika Megan gak bisa membantu membayar biaya sewa, maka Faiza terpaksa memasukkan pacarnya yang bernama Cedric untuk menggantikan Megan. Setelah berganti pakaian, Faiza lalu mengatakan kalau dia akan keluar bersama Cedric. Kebetulan hari ini adalah hari ulang tahun dari teman Cedric dan dia diundang untuk merayakannya di sebuah bar. Karena merasa kasihan kepada Megan, Faiza kemudian berbaik hati untuk mengajak Megan ke acara itu. Cedric pun lalu datang menjemput Faiza. Dan karena Megan belum makan malam, dia akhirnya ikut bersama mereka. Tonight is the night. Faiza set me up. Sesampainya di tempat tujuan, Megan tiba-tiba aja dicegat oleh seorang security yang menurutnya wajah Megan masih terlihat sangat muda. Jadi security itu meminta Megan untuk menunjukkan KTP-nya. Wait, look, I am old enough, I swear. Do you see that? Dan di waktu yang bersamaan, tiba-tiba muncul mantan pacar Megan bernama Chris yang sekarang berpacaran dengan seorang wanita bernama Becca. Beberapa tahun lalu, Megan dan Chris sebenarnya sempat bertunangan, tapi hubungan mereka akhirnya kandas di tengah jalan. Singkat cerita, karena Megan lupa membawa KTP-nya, Faiza kemudian meminta Megan agar pulang ke apartemen. Selain itu, Faiza juga menyuruh Megan agar mengikuti situs kencan, karena siapa tahu dia bisa mendapatkan jodoh yang bisa membuatnya move on dari Chris. Yeah, you can. You have tits and the internet. Begitu sampai di apartemen, Megan akhirnya langsung mengikuti saran Faiza untuk mengakses situs kencan. Kebetulan ada 4 pria yang tertarik dengan profil Megan, dan dia akhirnya mencoba chattingan dengan salah satu pria bernama Alex. Dalam chattingan itu, Megan kemudian mengatakan kalau dia ingin berkencan di apartemen Alex. Namun sebelum itu, Megan meminta Alex untuk video call demi memastikan kalau Alex bukanlah seorang psikopat, dan apartemennya merupakan tempat yang aman. Singkat cerita, setelah menghabiskan malam dengan Alex, di mana Alex terbangun gara-gara alarm pintu, sebenarnya Megan ingin berpamitan kepada Alex. Tapi karena melihat kalau Alex pulas lagi, Megan akhirnya menyetel alarm jam untuk membangunkannya. Setelah Alex terbangun, Megan akhirnya bisa pamit pulang sambil berbicara tentang pertempuran mereka kemarin malam. Namun Megan tiba-tiba tersinggung dengan ucapan Alex yang seolah-olah menuduhnya sering melakukan cinta satu malam dengan banyak pria. Melihat Megan merasa marah kepadanya, Alex kemudian mencoba meminta maaf karena sebenarnya dia tidak bermaksud berkata seperti itu. Bahkan Alex ingin menawarkan sarapan kepada Megan. Namun Megan yang udah terlanjur tersinggung akhirnya memilih untuk pergi. Bye. It was lovely having sex with you. I wish I could say the same. Begitu Megan ingin keluar dari apartemen, dia ternyata gak bisa membuka pintu akibat terhalang oleh salju. Kebetulan Alex juga ingin pergi ke tempat laundry. Namun sama seperti Megan, dia juga gak bisa keluar dari apartemen. Gara-gara kejadian itu, Alex akhirnya mengizinkan Megan untuk tinggal di apartemennya. Mereka berdua lalu menonton berita di mana daerah mereka ternyata sedang terjadi badai salju. Megan pun langsung memberitahu Faiza kalau dia gak bisa pulang akibat terjebak di apartemen Alex. Tapi Faiza ternyata lagi asik berduaan dengan Cedric dan sama sekali gak merasa khawatir pada kondisi Megan. Satellite. Okay, bye. Bye. Sebagai tuan rumah yang baik, Alex kemudian menyediakan sarapan bagi Megan. Di samping itu, Alex ingat kalau Megan masih tersinggung dengan ucapannya. Jadi dia ingin meminta maaf dan memulai perkenalan mereka lebih lanjut. Alex yang merasa penasaran lalu iseng bertanya apa pekerjaan Megan. Namun Megan malah semakin kesal karena kenyataannya dia masih nganggur. Megan pun merasa malu kalau Alex mengetahui dia adalah pengangguran. Jadi Megan melarang Alex untuk mengajukan pertanyaan yang mengganggunya. For a living. Oh Jesus, that's what we're doing. Di saat Megan pergi ke toilet, dia gak sengaja membaca sebuah artikel tentang cinta satu malam dari situs kencan. Namun Megan gak suka sama salah satu poin dari artikel tersebut, jadi dia langsung merobeknya dan membuangnya ke dalam kloset.
Akibat perbuatan Meghan barusan, kloset di sana jadi mampet dan kebanjiran, sehingga Meghan yang merasa bersalah langsung membersihkan kekacauan di dalam toilet. Sayangnya Alex lupa kalau penyedot WC-nya sedang dipinjam oleh temannya, jadi Meghan hanya bisa mengelap lantai yang kebanjiran tanpa membereskan kloset yang tersumbat. Setelah selesai membereskan toilet, Meghan akhirnya mengaku kepada Alex kalau dia masih berstatus pengangguran. Ceritanya tahun lalu, Meghan baru aja lulus dari kampus prakedokteran, tapi sampai sekarang dia belum memutuskan apakah akan melanjutkan kuliahnya atau mencari pekerjaan. Di sisi lain, Alex juga bercerita kalau dia bekerja sebagai pegawai bank dan posisinya kini adalah sebagai asisten manajer. Sebenarnya Alex nggak terlalu suka dengan pekerjaannya, namun menurutnya semua orang butuh pekerjaan untuk menghasilkan uang dan bertahan hidup. Selain berbicara pekerjaan, Alex dan Meghan kemudian sama-sama membahas tentang keluarga mereka. Ceritanya kedua orang tua mereka sama-sama masih langgeng, tapi Alex pernah berharap kalau orang tuanya akan bercerai agar setiap hari Natal dia bisa mendapatkan 2 hadiah. Text that my diet doesn't normally consist of junk. Gara-gara kebanyakan ngemil, Meghan jadi kebelet buang air besar. Tapi sayangnya, kloset di kamar mandi lagi mampet. Alex pun lalu berpikir untuk meminjam penyedot WC dari tetangganya bernama Lopan. Namun Lopan dan istrinya ternyata sedang liburan keluar kota. Mengingat mereka perlu buang air besar atau kecil, Alex kemudian mencoba memperbaiki klosetnya dengan memakai sebuah hanger. Tiba-tiba, Alex ingat kalau jendela di apartemen ini gak berfungsi dengan baik. Jadi dia mengajak Meghan memanjat ke apartemen Lopan, tapi Meghan malah memecahkan jendelanya. Setelah menemukan alat penyedot WC, Alex yang merasa bersalah lalu berusaha untuk memperbaiki jendela yang dipecahkan oleh Meghan. Kemudian Alex pun akhirnya memperbaiki klosetnya sendiri, di mana dia menemukan sobekan majalah yang menjadi sumber mampet. If you had a problem with the reading material, you could have just said something. Karena Meghan merasa malu dengan artikel tersebut, Alex kemudian mengatakan kalau hal itu hanyalah sekedar artikel. Namun Alex tiba-tiba merasa penasaran, apakah Meghan menikmati kemesraan mereka kemarin malam atau dia hanya sekedar berpura-pura. Mengingat ini adalah pengalaman pertamanya, Meghan akhirnya berkata jujur kalau dia cukup bersenang-senang dengan kebersamaan mereka. But this can't be the first time that a woman's... Selain itu, Meghan mengaku kalau dia juga merasa gugup dan menurutnya mereka berdua sempat melakukan sedikit kesalahan dalam bermesraan. Agar kesalahan kecil ini gak terulang kembali, Alex kemudian mengajak Meghan untuk membahas kekurangan mereka. Menurutnya, pembicaraan ini adalah ide bagus, mumpung dia dan Meghan gak saling mengenal dan mungkin aja mereka berdua gak akan pernah bertemu lagi. Sebagai bahan pembelajaran, Alex lalu meminta Meghan untuk berbagi nasihat agar mereka bisa menjadi pasangan yang lebih baik bagi pacar mereka berikutnya. Awalnya, Meghan berpikir kalau hal ini adalah ide buruk, namun Alex berjanji kalau dia gak akan merasa tersinggung jika Meghan ingin memberikan kritikan yang membangun. Setelah Meghan setuju dengan topik tersebut, Alex kemudian mulai memberikan gambaran tentang apa aja yang gak disukai oleh kebanyakan pria. constructive criticism about that stuff. You'll... Namun Alex menjaga pembicaraan mereka agar tetap sehat, di mana Meghan bisa setuju dengan pendapatnya atau dia punya pendapat lain sebagai seorang wanita. Sama seperti Alex, Meghan juga memberikan saran dan kritikan yang positif agar suatu saat nanti Alex bisa memperlakukan pacarnya dengan baik. Menurutnya, Alex adalah pria yang baik bagi sebagian wanita, namun ada beberapa hal yang perlu dia perbaiki dalam memahami beberapa kode yang cukup sulit dimengerti. with their tongue thing, but it kind of makes me feel like I'm... Setelah mereka selesai berbagi saran dan nasihat, Meghan tiba-tiba aja mengajak Alex untuk bermesraan dengan tujuan memperbaiki kesalahan mereka. Meghan pun beralasan kalau mereka harus melakukan praktik sambil mengoreksi kesalahan mereka secara langsung agar pembicaraan ini tidak hanya sekedar teori. Singkat cerita, ketika ujian praktik selesai, mereka berdua jadi merasa kelaparan sehingga Alex mencuri mie instan dari apartemen Lopan karena stok makanannya udah habis. Pada saat itu, Alex merasa penasaran kenapa Meghan tidak melanjutkan kuliahnya. Padahal menurutnya, selangkah lagi, Meghan bisa menjadi seorang dokter. Untuk menjawab pertanyaan itu, Meghan kemudian bercerita tentang hubungannya dengan Chris, di mana mereka berdua udah berpacaran sejak masih SMA. Sebenarnya, Meghan datang ke kota ini agar bisa hidup berdua dengan Chris. Namun Chris malah berselingkuh dengan wanita lain, dan Meghan kehilangan tujuan untuk melanjutkan kuliahnya. Selama mereka bertunangan,
Meghan ternyata punya cita-cita untuk menjadi ibu rumah tangga yang bisa mengurus suami dan anak-anaknya dengan baik. Alex pun akhirnya menilai kalau Chris adalah pria bodoh, karena dari cerita ini, dia bisa mengetahui karakter Meghan yang merupakan wanita setia dan bersifat keibuan. So, he thinks that you're a certain type of girl? Di saat Meghan ingin meminjam pakaian, dia nggak sengaja melihat banyak pakaian wanita sekaligus menemukan foto Alex bersama seorang wanita bernama Daisy. Ternyata, sampai saat ini, Alex dan Daisy masih berpacaran. Di mana kebetulan aja Daisy sedang pergi ke kota lain dan nggak bisa pulang ke sini gara-gara badai salju. She's supposed to get back this afternoon, but her flight got canceled. Beberapa minggu lalu, Alex nggak sengaja menemukan sebuah surat yang ditulis oleh Daisy, yang isinya adalah Daisy berencana untuk mengakhiri hubungan mereka. Awalnya, Alex bingung harus berbuat apa. Namun ketika dia ingin membicarakan masalah ini dengan Daisy, Daisy malah pergi keluar kota untuk bekerja sebagai DJ. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Meghan tentu merasa kecewa kepada Alex yang tidak berkata jujur kalau dia masih berpacaran. Meghan pun akhirnya memutuskan untuk pergi dari tempat itu, di mana Alex sempat mencoba untuk menghalanginya. Namun Meghan udah terlanjur merasa sakit hati. Meghan, wait. Hey. Beberapa waktu kemudian, Daisy ceritanya udah sampai di apartemen, sehingga Alex akhirnya punya kesempatan untuk membicarakan tentang surat yang ditulis oleh Daisy. Dalam pembicaraan itu, mereka berdua akhirnya sepakat untuk berpisah, dan kebetulan juga Alex udah menemukan wanita yang cocok untuk menjadi pasangannya. Sementara itu, di tempat lain, Meghan akhirnya menghapus akunnya di situs kencan karena dia kapok bertemu dengan pria seperti Alex. Pada saat itu, Cedric dan Faiza ingin berbicara kepada Meghan, yaitu secara halus meminta Meghan agar pindah ke tempat lain karena mereka berdua ingin tinggal bersama. Sadar gak bisa patungan untuk bayar sewa, Meghan akhirnya berpikir untuk kembali ke rumah orang tuanya. Dan selain itu, dia juga gak punya tujuan untuk menetap di kota ini. Kebetulan malam ini adalah malam tahun baru, di mana Faiza ingin mengajak Meghan untuk berpesta, sekaligus hari perpisahan sebagai teman seapartemen. That this is our last New Year's Eve as room. Singkat cerita, kembali ke Alex yang merasa bingung mencari akun Meghan yang udah dihapus dari situs kencan. Di sisi lain, Meghan sedang berpesta di apartemen, di mana dia bertemu dengan teman kuliahnya bernama Ben, dan ternyata dulu Meghan sempat tertarik dengan ketampanannya. Ketika lagi asik mengobrol, tiba-tiba datang dua polisi yang ingin menangkap Meghan dengan tuduhan Meghan telah membobol jendela dari apartemen tetangga Alex. Meghan pun tentu menuduh Alex sudah menjebaknya, namun dia gak bisa berbuat apa-apa karena kenyataannya Meghan masuk ke apartemen Lopan secara diam-diam. Just sound crazy. Do you see what he's doing? Di saat berada di ruang tahanan, Alex akhirnya datang untuk menebus Meghan. Tapi Meghan menolak jika Alex yang membayar jaminannya. Gak lama kemudian, Cedric dan Faiza datang menebus Meghan, dan pada saat itulah Alex akhirnya meminta maaf karena dia terpaksa menjebak Meghan kepada polisi untuk menemukannya. Melihat Meghan sangat marah, Alex akhirnya mengatakan kalau dia jatuh cinta kepada Meghan sambil meminta waktu dan kesempatan untuk membuktikan perasaannya. Awalnya Meghan masih kesal karena Alex menjebaknya kepada polisi. Put me in jail for like criminals. Namun dia akhirnya meminta nomor ponsel Alex dan berjanji akan menelponnya jika dia bisa melupakan kejadian ini. Setelah Alex pergi dari kantor polisi, Cedric kemudian berpendapat kalau Alex adalah pria lucu dan baik hati. Di sisi lain, Meghan juga sadar kalau dia menyukai Alex, sehingga dia langsung menelpon Alex agar kembali ke kantor polisi. Dan mereka berdua akhirnya sepakat untuk menjalin hubungan cinta, dan film pun tamat. Shit, I was embarrassed for you. Oke guys, inilah ringkasan alur cerita film Two Night Stand. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Atau rekomendasiin gua pada alur cerita menarik lainnya. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye!